Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review artikel jurnal yang berjudul Studies on Foliar Epidermal Micromorphology, Vegetative Anatomy, and Xylem Element of Four Members of Portulaceae. Penelitian pada mikromorfologi lapisan epidermis daun, anatomi vegetatif, dan elemen xilem dari keempat anggota famili Portulaceae. Hasil review artikel jurnal ini akan disampaikan oleh saya, Dava Nafila, dari kelas PB3C dengan NIM 200808672. Yang pertama, saya akan memperkenalkan identitas atau bibliografi dari artikel jurnal yang saya review. Judul penelitiannya yakni Studies on Foliar Epidermal Micromorphology, Vegetative Anatomy, and Xylem Element of Four Member of Portulaceae. Para penelitinya yakni meliputi dua orang, yakni terdapat Kumaresh Paul dan Chowdhury Habibur Rohman. Tahun dipublikasikan jurnal ini yakni pada 21 Februari 2014 dengan volume dan nomor dari artikel jurnal yakni volume 6 nomor 2. Sumber artikel didapat dari International Journal of Current Research volume 6 nomor 2 halaman 4968 hingga halaman 4975. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menyajikan diagnostik morfometri dan anatomi daun yang dapat digunakan dalam identifikasi yang tepat dari taxa famili Portulaceae. Materials atau bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi 4 tumbuhan dari famili Portulaceae, yakni terdapat Portulaca grandiflora yang ditunjukkan oleh gambar pertama, figure 1, yang kedua yakni Portulaca oleracea yang ditunjukkan oleh gambar 2, figure 2. Terdapat juga Portulaca quadrivida yang ditunjukkan oleh gambar 3 atau figure 3. Dan yang terakhir terdapat Thallium fruticosum yang ditunjukkan oleh gambar 4, figure 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pada penelitian ini. Mikromorfometri epidermis, di mana lapisan epidermis daun dikerik mengikuti metode pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bukhari tahun 1970. Hasil kerikan ini selanjutnya diletakkan pada gelas benda dan kemudian ditetesi dengan 10% larutan gliserin dan 1% aqueous safranin. Kemudian diamati pada mikroskop cahaya. Sedangkan metode yang digunakan dalam anatomi vegetatif yakni dilakukan menggunakan metode freehand section pada batang dan tangkai daun Petiolus yang dipotong. Kemudian diberi pewarna hijau muda safranin. Selanjutnya potongan tersebut diamati pada mikroskop cahaya. Sayatan batang dari masing-masing spesimen dimeserasi macerated mengikuti metode standar pada Johansen tahun 1940. Kemudian diamati pada mikroskop cahaya. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini, penulis mencantumkan setidaknya terdapat 4 tabel, di mana pada tabel pertama yakni karakteristik dari sel epidermis yang meliputi bentuk sel epidermis, kemudian ukuran panjang dan lebar dari sel epidermis, serta garis pada lapisan epidermis atau outline pada dinding sel epidermis, dan juga terdapat rasio dari palisade. Pada tabel yang kedua, yakni penulis menyertakan fitur stomata yang meliputi letak stomata baik pada bagian upper atau lower, bagian permukaan atas atau permukaan bawah, kemudian tipe stomata, juga ukuran panjang dan lebar stomata, juga disediakan atau tertera stomata index, dan juga frekuensi stomata atau jumlah sebaran stomata. Tabel yang ketiga yakni penulis menjelaskan mengenai kristal kalsium oksalat yang terdapat pada keempat spesies yang diamati. Kristal kalsium oksalat ini dapat ditemui pada permukaan atas maupun permukaan bawah dengan tipe Spiravidae. Kemudian juga penulis mengukur masing-masing diameter pada keempat spesimen. Pada tabel yang keempat, penulis menjelaskan mengenai elemen xilem yang terdapat pada masing-masing spesimen tumbuhan. Penulis mengamati elemen xilem meliputi bagian-bagiannya, yakni bagian fasel, bagian trakait, dan bagian fiber atau serabutnya. Kemudian saya akan membahas mengenai spesies yang pertama, yakni Portulaca grandiflora. Pada mikromorfometri daunnya terdapat
lapisan epidermis yang bentuknya irregular, kemudian dinding selnya terdapat garis outline atau garis luar yang bergelombang di kedua permukaan, baik permukaan atas maupun permukaan bawah. Kemudian pada anatomi batang, yakni terdapat epidermis, korteks, vascular bundle, dan pit atau empulur. Yang pertama kita bahas mengenai epidermis. Pada epidermisnya tersusun oleh satu lapis sel dan susunan selnya ini teratur membentuk seperti barel atau tong dan kutikulanya tebal. Kemudian pada korteks, yakni korteksnya luas, masif, dan dapat dibedakan menjadi dua zona. Yang zona yang pertama yakni hipodermis kolenkim dan zona kortikal yang tersusun oleh sel-sel parenkim dan terdapat ruang antar sel. Kemudian pada vaskular bundle-nya ini bersifat kolateral, konjoin, dan terbuka. Kambiumnya tidak terlihat jelas, serta terdapat sel-sel sklerenkim pada jaringan floem yang pada zona periferal. Kemudian kita bahas mengenai pit atau empulur yang terdapat besar di tengah, isodiametris, dan sel-sel parenkimnya berdinding tipis. Gambar anatomi mengenai mikromorfometri daun dan anatomi batang bisa diamati pada gambar 5 dan gambar 6. Pada gambar 5 yang merupakan penampang melintang pada stomata dan sel epidermis, di mana kita bisa melihat stomata pada gambar 5, yakni terlihat jelas adanya guard cell atau sel penjaga pada stomata. Kemudian gambar 6 kita dapat melihat anatomi batang yang tersusun oleh lapisan paling atas lapisan epidermis, kemudian bawahnya terdapat korteks, dan pada vaskular bundle-nya ini tersusun oleh banyak jaringan-jaringan berkas pengangkut, yakni phloem, dan xilem tidak terlihat di sini. Terlihat banyak phloem, lebih banyak phloem pada gambar 6. Kemudian masih membahas mengenai spesies yang pertama, kita membahas mengenai anatomi dari tangkai daun atau petiolus. Epidermis dari petiolus ini uniserate atau terdiri dari satu lapis sel, kemudian sel-selnya tersusun rapat dengan lapisan kutikula yang tipis. Terdapat lapisan sel-sel kolenkim di bawah epidermis, kemudian bagian tengah yakni sel parenkim dan ruang antar selnya membentuk empulur atau pit. Selanjutnya kita membahas mengenai jaringan pengangkut, yakni salah satunya xilem, di mana faselnya ini tipe fasel yang simple, kemudian pelat perforasi fasel terletak miring atau melintang. Elemen xilem lainnya yakni trakeit yang sangat panjang dan terdapat penebalan dinding di sisi spiral. Fiber atau serabut memiliki tipe libriform dengan ujung yang tumpul. Nah, untuk anatomi atau gambar anatomi dari tangkai daun dan xilem dapat diamati pada gambar 7 dan gambar 8, di mana pada gambar 7 ini menunjukkan anatomi petiolus, gambar 8A menunjukkan anatomi trakeit, gambar 8B menunjukkan anatomi dari vessel, dan gambar 8C menunjukkan anatomi dari serabut xilem. Kemudian yakni spesies yang kedua, Portulasa oleracea. Yang pertama yakni mikromorfometri daunnya yang terdiri dari epidermis, stomata, trikoma, dan kristal. Lapisan yang pertama yakni kita membahas mengenai epidermis. Sel epidermisnya berbentuk irregular dengan outline pada dinding selnya yang bergelombang di kedua permukaan, baik permukaan atas maupun permukaan bawah. Kemudian pada lapisan ini juga terdapat atau tersebar stomata di kedua permukaan epidermis, sehingga stomata ini memiliki tipe amfistomatik. Tipe stomata pada kedua permukaan ini adalah tipe parasitik. Tipe stomata parasitik ini yaitu tiap sel penjaga bergabung dengan satu atau lebih sel tetangga dengan sumbu membujurnya sejajar dengan sumbu sel tetangga dan apertur. Kemudian trikoma. Trikoma pada Portulasa oleracea ini tidak dapat diidentifikasi karena tidak ditemukan adanya struktur trikoma. Kemudian kristal, yakni kristal kalsium oksalat berbentuk bintang di kedua permukaan. Kristal kalsium oksalat ini berbentuk bintang disebut juga dengan spiravides. Kemudian yakni anatomi batang. Pada potongan melintang anatomi batang ini terlihat anatominya berbentuk kurang lebih lingkaran dengan susunan jaringan dari perifer ke pusat, yakni terdapat epidermis, korteks, vascular bundle, dan empulur atau pit. Lapisan epidermis tersusun oleh selapis sel, serta sel-selnya ini berderet rapi membentuk barel atau seperti tong.
Kemudian korteks. Korteks pada anatomi batang Portulasa oleracea ini lebar, masif, dan tersusun oleh sel-sel parenkim. Terdapat chalk layer atau lapisan gabus di bawah epidermis 3 hingga 5 lapis sel yang tebal. Kemudian di bawahnya terdapat lapisan parenkim sebanyak 6 hingga 8 lapis sel yang tebal. Pada lapisan ini terdapat mucilage dan kloroplas. Mucilage ini merupakan lendir-lendir pada korteks. Pada lapisan korteks, yakni tepatnya pada lapisan parenkim. Selanjutnya ini vascular bundle yang bersifat kolateral, konjoin, dan bersifat terbuka. Sel-sel phloem lebih sedikit dibandingkan xilem. Kemudian cambium pada batang Portulasa oleracea ini tidak terlihat jelas. Kemudian pit atau umpulur yang terletak di tengah sangat besar, isodiametrik, berlendir, kemudian dinding sel parenkim tipis, dan terdapat banyak ruang antar sel. Gambar anatomi dari kedua poin yang saya sebutkan dapat diamati pada gambar 5 dan gambar 6 di samping, yang pada gambar 5 merupakan penampang melintang stomata dan stel epidermis. Kemudian pada gambar 6 yakni merupakan penampang lintang anatomi batang. Selanjutnya masih mengenai pembahasan Portulasa oleraceae, saya akan membahas mengenai anatomi petiolus atau tangkai daun. Pada potongan transversal, anatomi petiolus berbentuk lingkaran, yang dimana pada lapisan epidermisnya ini tersusun oleh selapis sel uniseriate, kemudian sel-selnya ini tersusun rapat dan terdapat lapisan kutikula yang tipis. Terdapat pula lapisan sel-sel kolenkim sebanyak 2 hingga 3 lapis sel di bawah epidermis, dan secara keseluruhan terdapat 10 vascular bundle yang tersusun secara melingkar. Bagian tengah yakni sel parenkim dan ruang-ruang antar sel yang membentuk embulur atau pit. Pada sel parenkim juga terdapat mucilage, getah atau lendir. Mucilage ini getah atau lendir, seperti itu maksud saya. Kemudian kita membahas mengenai elemen xilem yang terdapat pada Portulasa oleraceae. Elemen xilem yang pertama yakni vessel. Vessel, tipe vessel yang terdapat pada spesies ini ya, ini merupakan vessel yang simple. Kemudian pelat perforasi terletak melintang atau miring dengan trakeit. Nah, susunan anatomi trakeit dapat dilihat pada gambar 9 yang A, di mana trakeitnya ini sangat panjang dan terdapat penebalan dinding sisi spiral, di mana apabila kita melihat pada gambar A ini, susunannya seperti membentuk spiral ya. Kemudian fibers atau serabut memiliki tipe lip reform dengan ujung yang tumpul, bisa dilihat pada gambar 9C. Untuk gambar mengenai anatomi tangkai daun bisa dilihat pada gambar 7B, di mana di sini kita melihat adanya vascular bundle yang cukup banyak. Yang tadi disebutkan terdapat 10 yang tersusun secara melingkar, dan ini terlihat pada gambar 7B. Kemudian yakni membahas mengenai spesies yang ketiga yakni Portulasa quadrivida. Pada mikromorfometri daunnya yakni pada lapisan epidermis, sel-sel epidermis berbentuk irregular dengan outline pada dinding sel bergelombang di kedua permukaan. Kemudian stomatanya tersebar di kedua permukaan sehingga stomata pada spesies ini disebut juga dengan stomata amfistomatik. Dengan tipe stomata berdasarkan letak sel tetangga atau susunan sel tetangganya ini merupakan tipe stomata parasitik, sama seperti dua spesies sebelumnya. Kemudian trikoma masih sama juga dengan kedua spesies yang sebelumnya, tidak ditemukan adanya trikoma pada Portulasa quadrivida. Kemudian ditemukan adanya kristal kalsium oksalat yang berbentuk bintang di kedua permukaan. Untuk gambar mengenai mikromorfometri daun ini dapat dilihat pada gambar 5C, di mana kita bisa melihat terdapat adanya stomata juga tersebar, terdapat adanya guard cell. Di sini memang kurang jelas, tapi setidaknya kita bisa mengamati adanya guard cell. Kemudian yakni mengenai anatomi batang. Pada potongan melintang anatomi batang ini berbentuk lingkaran dengan susunan jaringan dari bagian perifer ke pusat yakni epidermis, korteks, vascular bundle, dan umpulur atau pit.
Epidermis tersusun oleh selapis sel, di mana sel-selnya ini berderet rapi membentuk barel atau seperti tong, dan terdapat lapisan kutikula yang tebal. Pada lapisan korteks, yakni lebar, masif, dan tersusun oleh sel-sel parenkim, tersusun oleh dua zona, yakni zona hipodermis kolenkim, di mana 1 hingga 2 lapis selnya tebal terletak tepat di bawah epidermis. Di bawah hipodermis ini terdapat 5 hingga 7 lapisan sel korteks parenkim tebal. Beberapa selnya mengandung lendir dan beberapa sel lainnya terdapat klorofil. Selubung pati tidak ditemukan pada lapisan korteks. Kemudian juga terdapat vaskular bundle yang bersifat kolateral, konjoin bersifat terbuka, tersusun dari banyak sel-sel flum dan xilem. Selanjutnya yakni empulur yang terletak di bagian tengah, berukuran sangat besar, kemudian isodiametrik, berlendir, dan dinding sel parenkimnya ini tipis, serta terdapat banyak ruang antar sel. Beberapa sel empulur pada spesies ini juga mengandung granula pati. Nah, untuk penampakan dari anatomi batang ini bisa dilihat pada gambar 6C. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai anatomi Petiolos dari Portulasa quadrivida. Potongan transversal anatomi Petiolos berbentuk lingkaran, di mana pada lapisan epidermisnya ini tersusun oleh satu sel uniserate, kemudian sel-sel epidermis ini tersusun rapat, serta terdapat lapisan kutikula yang tipis. Terdapat pula lapisan sel-sel kolenkim 2 hingga 3 lapisan sel di bawah epidermis. Secara keseluruhan terdapat 4 vaskular bundle yang tersusun secara menyilang atau berselang-seling. Kemudian bagian tengah, yakni bagian sel-sel parenkim dan ruang antar sel membentuk empulur atau pit. Pada sel parenkim juga terdapat getah atau lendir. Untuk gambar dari anatomi Petiolos ini dapat dilihat pada gambar 7C, di mana pada bagian tengahnya ini cukup jelas terdapat adanya pit, kemudian terdapat adanya vascular bundle. Baik, selanjutnya yakni saya akan bahas mengenai elemen dari xilem yang terdapat atau tersusun dari vessel, trachei, dan juga serabut atau fibers. Pada vessel xilem yakni panjang dan bertipe vessel yang simple. Kemudian pelat perforasinya terletak melintang atau miring. Nah, untuk anatomi dari vessel ini dapat dilihat pada gambar 10B. Nah, selanjutnya yakni kita akan beralih kepada elemen berikutnya, yakni elemen trakeit yang sangat panjang dengan penebalan dinding sisi spiral. Bisa dilihat pada gambar 10A, di mana susunan trakeit ini seperti deretan berbentuk spiral. Kemudian fibers atau serabut yang memiliki tipe libriform dengan ujung yang tumpul. Bisa diamati pada gambar 10C. Selanjutnya yakni spesies yang keempat, Thallium fruticosum, di mana pada morfometri daunnya yakni pada lapisan epidermis, sel-sel epidermisnya berbentuk irregular dengan outline pada dinding sel bergelombang di kedua permukaan. Nah, stomata pada Thallium fruticosum ini terlihat sangat jelas, bisa diamati pada gambar 5D, di mana stomatanya tersebar di kedua permukaan atas epidermis maupun permukaan bawah, sehingga stomata ini disebut juga dengan amfistomatik. Kemudian tipe stomata yang pada kedua permukaan adalah tipe parasitik. Selanjutnya yakni trikoma. Trikoma tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat ditemukan adanya trikoma pada spesies Thallium fruticosum. Selanjutnya terdapat kristal kalsium oksalat yang berbentuk bintang di kedua permukaan, baik permukaan atas maupun permukaan bawah. Selanjutnya saya akan bahas mengenai anatomi batang. Pada potongan melintang, anatomi batang bentuknya membentuk seperti lingkaran, serta susunan jaringan dari perifer ke pusat tersusun yakni dari epidermis, korteks, vascular bundle, dan empulur atau pit. Yang pertama kita akan membahas mengenai epidermis. Epidermis ini tersusun oleh selapis sel, di mana sel-selnya berderet rapi membentuk barel atau seperti tong dengan lapisan kutikula yang cukup tebal. Kemudian pada lapisan korteksnya lebar, masif, dan tersusun oleh sel-sel parenkim. Lapisan korteks ini tersusun oleh dua zona, yakni zona hipodermis kolenkim yang terdapat sebanyak 1 hingga 2 lapisan sel tebal yang terletak tepat di bawah epidermis.
Kemudian di bawah lapisan ini terdapat 5 hingga 7 lapisan sel korteks parenkim tebal. Beberapa selnya mengandung lendir dan beberapa sel lainnya terdapat kandungan klorofil. Selubung pati juga tidak ditemukan pada anatomi batang Thallium fruticosum. Selanjutnya ini vascular bundle yang pada Thallium fruticosum ini bertipe kolateral, konjoin dan bersifat terbuka. Terdapat 7 berkas pembuluh yang saling berhubungan dengan kambium intervasikular yang menunjukkan pada pengaturan pertumbuhan sekundernya. Beberapa sel sklerenkim terdapat pada sel-sel phloem. Kemudian yakni kita bahas mengenai empulur atau pit yang terletak di tengah, berukuran sangat besar, isodiametrik, berlendir, dinding sel parenkimnya tipis, dan terdapat banyak ruang antar sel. Beberapa sel empulur mengandung granula pati. Nah, untuk anatomi atau gambaran dari penjelasan yang sudah saya sebutkan bisa dilihat pada gambar di samping, di mana pada gambar 5 merupakan anatomi dari mikromorfometri daun yang terdapat stomata dan sel epidermis. Kemudian pada gambar yang ke-6 yakni merupakan anatomi dari batang. Baiklah, anatomi selanjutnya yang akan saya bahas yakni mengenai petiolus. Anatomi petiolus pada potongan transversal berbentuk lingkaran. Anatomi petiolus bisa diamati pada gambar 7D. Nah, pada gambar 7D ini terlihat bahwa epidermisnya tidak terlihat ya, epidermisnya terpotong. Ya, saya informasikan bahwa epidermisnya ini tersusun oleh selapis sel, di mana susunan sel-selnya itu rapat serta terdapat lapisan kutikula yang tipis. Selain itu juga terdapat lapisan sel-sel parenkim 2 hingga 3 lapis sel di bawah epidermis. Secara keseluruhan terdapat 14 vascular bundle yang tersusun seperti bentuk tapal kuda. Nah, bagian vascular bundle ini terlihat jelas pada gambar 7D. Kemudian bagian tengah yakni sel parenkim dan ruang antar selnya membentuk pit atau empulur. Pada sel parenkim terdapat getah atau lendir. Selanjutnya saya akan membahas mengenai xilem. Xilem terdiri dari 3 elemen yakni vessel, tracheit, dan juga serabut atau fibers. Nah, untuk anatomi dari tracheit ini bisa diamati pada gambar 11A. Tracheit pada Thallium fruticosum ini sangat panjang dan terdapat penebalan dinding sisi spiral. Bisa diamati ya, tracheit ini pada 11A yang sangat panjang. Kemudian vessel yang dapat diamati pada gambar 11B, yang mana faselnya ini panjang tapi tidak sepanjang pada tracheit. Kemudian tipe faselnya itu simple, di mana pelat perforasinya terletak melintang atau miring. Kemudian mengenai serabut xilem yang dapat diamati gambar anatominya pada gambar 11C yang memiliki tipe serabut libriform dengan ujung yang tumpul. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan pada artikel jurnal, yakni fitur mikromorfologi anatomi vegetatif dan fitur elemen xilem dapat digunakan sebagai alat yang tepat untuk identifikasi keempat anggota Portulaceae ini. Penelitian ini juga memiliki kepentingan yang sama dalam autentikasi masing-masing obat mentah yang diperoleh dari masing-masing taksa yang telah diamati, dan dalam mendeteksi pecandu obat. Jadi hal ini akan membantu dalam menjaga kualitas obat yang diperoleh dari keempat jenis tumbuhan tersebut. Ya, seperti yang diketahui bahwa keempat spesies yang diamati ini juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan herba. Oleh karena itu, mungkin peneliti juga bertujuan demikian. Kemudian konsep atau fakta unik yang ditemukan bagi saya pembaca, yakni yang pertama, pada keempat spesies memiliki bentuk tipe stomata yang sama, yakni parasitik. Kemudian bentuk kristal kalsium oksalat yang sama yang berbentuk bintang. Kemudian bentuk dari elemen xilem seperti bentuk vessel, bentuk fibers, bentuk tracheit yang juga sama. Selanjutnya, konsep yang menurut saya menarik yakni terdapat jumlah sebaran vascular bundle yang berbeda pada setiap anatomi petiolus keempat spesies.
di mana seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa jumlah sebaran vascular bundle terbanyak itu terdapat pada Thallium fruticosum, sedangkan yang paling sedikit dengan 4 vascular bundle ini terdapat pada spesies Portulasa oleracea. Konsep atau fakta yang ketiga yakni frekuensi stomata pada permukaan bawah lebih besar atau lebih banyak dibandingkan pada permukaan atas dalam semua kasus taksa yang diamati pada penelitian ini. Selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan yang saya temui saat membaca artikel jurnal ini. Kelebihan yakni yang pertama, penjelasan penulis pada artikel ini mengenai anatomi dari keempat spesies yang diamati cukup baik, di mana penulis menjelaskan anatomi dari masing-masing spesies dengan singkat dan jelas. Kemudian penataan paragraf pada bagian hasil dan pembahasan yang rapih membuat pembaca ini mudah memahami isi bacaan. Kemudian kelebihan poin yang ketiga yakni terdapat tabel hasil perhitungan data serta gambar-gambar anatomi dari keempat spesies, yang mana hal ini semakin memperjelas penjabaran penulis dan membuat pembaca juga lebih memahami akan isi atau penyampaian yang disampaikan oleh penulis. Kemudian kekurangan yang menurut saya pembaca terdapat pada artikel ini, yang pertama, poin pertama yakni pada penulisan kesimpulan. Alangkah lebih baik jika penulis mencantumkan rekapan dari hasil penelitian, seperti menyebutkan bahwa keempat spesies ini memiliki tipe stomata yang sama, yaitu parasitik, atau berbagai elemen sebelumnya telah disebutkan memiliki kesamaan. Kemudian poin yang kedua yakni gambar untuk morfologi dan anatomi disajikan dalam ukuran yang cukup kecil, sehingga bagi pembaca yang ingin melihat lebih jelas anatomi dari keempat spesies tersebut sedikit kesulitan. Baiklah, seperti itu hasil review artikel jurnal saya dari artikel jurnal yang berjudul penelitian pada mikromorfologi lapisan epidermis daun, anatomi vegetatif, dan elemen xilem dari keempat anggota famili Portulaceae. Saya Dafa Ulwanafila undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.